Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmatika Sari dengan NIM 06091181823066 ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Persaingan Tanaman Jagung Zeamyce dengan Rumput Teki Civerus rotundus pada Pengaruh Cekaman Garam NaCl serta Sumbangannya terhadap Pembelajaran Kompetisi Tanaman Biologi kelas 10 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani SPD MSI dan Ibu Nike Anggraini SPD MSI. Struktur analisis artikel 1. Calon skripsi. Judul Persaingan Tanaman Jagung Zeamyce dan Rumput Teki Civerus rotundus pada Pengaruh Cekaman Garam NaCl serta Sumbangannya terhadap Pembelajaran Kompetisi Tanaman Biologi kelas 10 oleh Mutia Rahmatika Sari. Identitas artikel 1. Persaingan tanaman jagung Zeamyce dan rumput teki Civerus rotundus pada pengaruh cekaman garam NaCl. Yang kedua, pengaruh garam dapur NaCl terhadap kembang susut tanah lembung. Ketiga, respon tanaman jagung Zeamyce varietas mending terhadap cekaman salinitas NaCl secara in vitro. Penulis 1. Rizka Amelia Pranasari, Tuti Nurhidayati, dan Kristanti Hinda Purwani. Kedua, Herman Willy Jostra. 3. Nur Padilatu Soliha dan Triyono Bagus Saputro. Jurnal 1. Jurnal Sains dan Seni ITS. Kedua, Jurnal Momentum. Ketiga, Jurnal Sains dan Seni. Isi artikel 1. Topik artikel Persaingan tanaman jagung Zeamyce dan rumput teki Civerus rotundus pada pengaruh cekaman garam NaCl. Informasi penting yang akan dimanfaatkan 1. Yaitu perkembangan produksi jagung di Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Rumput teki Civerus rotundus yang digolongkan sebagai gulma pada tanaman jagung juga mempunyai kemampuan menghasilkan alelokimia. Hambatan pertumbuhan akibat adanya alelokimia dalam peristiwa alelopati dapat menyebabkan hambatan pada pembelahan sel, pengambilan mineral, respirasi, penutupan stomata, dan sintesa protein. Cekaman garam meningkatkan efek reduksi potensial air, ketidakseimbangan ion, dan toksisitas. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahukan kandungan yang terdapat pada rumput teki dan cekaman garam pada tumbuhan jagung. Informasi ini mendukung kita untuk mengetahui persaingan terhadap tumbuhan jagung dan rumput teki terhadap cekaman garam. Latar belakang bagian metakognisi di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Yang kedua yaitu, secara umum jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Rumput teki Civerus rotundus adalah salah satu gulma yang penyebarannya luas. Gulma ini hampir selalu ada di sekitar segala tanaman budidaya, karena mempunyai kemampuan tinggi untuk beradaptasi pada jenis tanah yang beragam. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan pentingnya mencari tahu kompetisi antara jagung, rumput teki, dan cekaman garam, sehingga mendukung latar belakang bagian metakognisi di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persaingan pada jenis tanaman yang berbeda, dan membuat suatu rancangan penelitian yang dikenal dengan percobaan substitusi replacement series. Pada percobaan substitusi kelompok spesies yang berbeda ditumbuhkan pada suatu media campuran dengan variasi jumlah individu dari masing-masing spesies dengan total kepadatan tanaman atau jumlah tanaman setiap pot sama pada media campuran yang tercekam garam NaCl. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan bahwa persaingan jenis tanaman yang berbeda yaitu jagung dan rumput teki. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Keempat, toleransi tanaman terhadap salinitas dapat dinyatakan dalam berbagai cara yaitu 1. Kemampuan tanaman untuk hidup pada tanah salin. Kedua, produksi yang dihasilkan pada tanah salin. Ketiga, hasil relatif pada tanah salin dibandingkan dengan hasil pada tanah normal. Keempat, salinitas maksimum yang dapat dialami tanah tanpa terjadi penurunan hasil. Dan kelima, persentase penurunan hasil setiap unit peningkatan salinitas tanah.
Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan bahwa toleransi tanaman dapat dipengaruhi oleh kemauan yang diberikan dari tanaman jagung dan rumput teki. Hal ini menunjukkan peranan toleransi dan faktor yang mempengaruhinya. Informasi ini akan mendukung latar belakang bagian metakognisi pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Kelima, kompetisi antar tanaman dan gulma atau sebaliknya dapat didekati dengan penggunaan model 10,11. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan bahwa kompetisi dapat diketahui dengan menggunakan model tertentu. Informasi ini dapat mendukung pentingnya metakognisi di latar belakang bagian metakognisi pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Keenam, replacement series percobaan substitusi telah digunakan secara luas untuk menilai gangguan, diferensiasi niche, pemanfaat sumber daya, dan produktivitas dalam kultur campuran spesies sederhana. Perlakuan dari replacement series menekankan pada total kepadatan densitas spesies. Pemanfaatannya, informasi ini mengembangkan model dapat dilakukan dengan replacement series percobaan substitusi. Jadi, informasi ini dapat mendukung latar belakang yang menjelaskan kaitan asesmen otentik dengan metakognisi pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Adapun pertanyaan hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Di sini saya ingin menanyakan, dijelaskan bahwa pada persaingan kedua tanaman ini menimbulkan kandungan yang berbahaya. Pertanyaannya, apakah berpengaruh terhadap salinitas tanah atau yang lainnya juga? Lanjut ke artikel kedua. Topik artikel, pengaruh garam dapur NaCl terhadap kembang susut tanah lembung. Informasi yang dapat dimanfaatkan yaitu 1. Secara fisik, garam adalah padatan berwarna putih yang berbentuk kristal yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar natrium klorida 80%, serta senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida. Garam mempunyai sifat karakteristik hidrokopis, sehingga mudah menyerap air. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, garam dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air, mempertahankan permeabilitas dan mengurangi plastisitas tanah ketika basah. Pemanfaatannya, informasi ini membuktikan atau memberitahukan bahwa setiap bagian dari garam memiliki manfaat. Informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Yang kedua, larutan garam juga merupakan suatu elektrolit yang mempunyai gerakan Brown di permukaan yang lebih besar dari gerakan Brown pada air murni, sehingga bisa menurunkan air dan larutan. Ini menambah gaya kohesi antara partikel sehingga ikatan antar partikel lebih rapat. Selain itu, larutan garam bisa mempermudah di dalam memadatkan tanah. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahukan bahwa setiap bagian dari garam memiliki manfaat. Informasi ini mendukung kajian pustaka pada bab 2. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan pada artikel kedua ini tidak ada yang perlu ditanyakan karena informasi sudah jelas. Lanjut pada isi artikel ketiga. Topik artikel, respon tanaman jagung Zea mays varietas manding terhadap cekaman salinitas NaCl secara in vitro. Informasi yang dapat dimanfaatkan. 1. Media yang digunakan untuk penanaman adalah tanah yang dicampur kompos secara merata dengan perbandingan 3:2. Media tanam plus kompos tersebut terlebih dahulu dilakukan analisa kandungan kimia tanah di laboratorium meliputi kandungan air, NPK, dan NaCl. Media tanam selanjutnya dimasukkan ke dalam polybag sebanyak 3 kg untuk masing-masing polybag. Polybag yang telah diisi media tanam selanjutnya diletakkan di atas wadah atau baskom. Pemanfaatannya, informasi ini mengandung bagaimana cara persiapan media yang akan dibuat. Informasi ini akan digunakan sebagai acuan cara membuat media penanaman pada metode penelitian bab 3. Yang kedua, jika bibit tanaman jagung yang berumur 7 hari sudah memiliki jumlah daun serta ketinggian tanaman relatif sama,
Maka dilakukan pemindahan tanaman rumput teki ke dalam satu polybag dengan tanaman jagung. Kemudian umbi rumput teki disemaikan dalam polybag yang berbeda. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, rumput teki dipilih ukuran yang relatif sama sebagai pesaing tanaman jagung. Semaian tanaman jagung dan rumput teki dipindahkan dalam jumlah yang berbeda menggunakan metode replacement series. Pemanfaatannya, informasi ini mengandung bagaimana cara pemindahan bibit tanaman. Informasi ini akan digunakan sebagai acuan cara pemindahan bibit tanaman pada metode penelitian bab 3. Yang ketiga, perlakuan cekaman garam dimulai ketika jagung sudah berumur 10 hari dengan O ppm 500, ppm 1000, ppm 1500. Penyiraman dilakukan setiap hari dengan masing-masing perlakuan sebanyak 200 ml per air. Semua tanaman dipanen setelah 30 hari pemberian perlakuan cekaman NaCl. Pemanfaatannya, informasi ini mengandung bagaimana cara perlakuan cekaman garam. Informasi ini akan digunakan sebagai acuan cara perlakuan cekaman garam pada metode penelitian bab 3. Keempat, penelitian dilakukan secara eksperimen dengan replacement series menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 pengulangan. Pengamatan dilakukan setelah 30 HST penanaman. Parameter yang diamati antara lain tinggi tanaman, luas daun, dan berat kering dari jagung zeamais dan rumput teki Cyperus rotundus. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setelah 30 HST menggunakan satuan cm. Luas daun diukur dengan metode gravimetri perbandingan berat, yaitu dengan cara membuat replika daun menggunakan kertas yang telah diketahui luas totalnya. Pengukuran menggunakan satuan cm, replika daun tersebut kemudian ditaksir berdasarkan perbandingan berat replika daun dengan berat total kertas. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahukan metode penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam metode penelitian pada bab 3. Yang terakhir, data yang diperoleh diuji dengan menggunakan analisis ovarian ANOVA. Bila ada pengaruh akan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan taraf kepercayaan 95% untuk mengetahui tingkat pengaruh cekaman garam NaCl terhadap parameter pertumbuhan. Pemanfaatannya, informasi ini memberitahukan metode analisis data yang akan digunakan sebagai acuan dalam metode penelitian pada bab 3. Adapun pertanyaan yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya pada artikel ketiga ini sama dengan artikel kedua. Tidak ada yang ingin ditanyakan karena informasi sudah jelas. Yang terakhir juga ingin saya bacakan yaitu bibliografi. Yang pertama dari Herman W.C. pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Garam Dapur NaCl terhadap Kembang Susut Tanah, Jurnal Momentum. Pranasari, R.A. Nur Hidayati, T. dan Purwani. Tahun 2012 dengan judul Persaingan Tanaman Jagung zeamais dan Rumput teki Cyperus rotundus pada Pengaruh Cekaman Garam NaCl. Dan yang ketiga, Soliha N.V. dan Saputra T.B. pada tahun 2016. Respon tanaman jagung zeamais dan varietas manding terhadap cekaman salinitas NaCl pada 2016. Itulah hasil presentasi pada analisis artikel saya pada mata kuliah hasil karya tulis ilmiah. Adapun salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.